Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Wiranto, dan rekan saya Dewi Handriani. Di sini kami sebagai pemateri kelompok 9 dengan judul Elektronik E-commerce. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan elektronik e-commerce, jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa perkembangan elektronik e-commerce di Indonesia. Perkembangan transaksi komersial elektronik e-commerce di Indonesia dipelopori oleh Sanur, yaitu sebuah toko buku online. Munculnya toko buku online ini pada tahun 1996 dilatar belakangi oleh jenis bisnis yang serupa, seperti jual buku online seperti itulah. Sanur menjadi toko buku pertama di Indonesia yang menjual buku melalui internet. Dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet tidak akan terlepas dari adanya kontrak atau perjanjian secara elektronik yang dikenal sebagai elektronik kontrak. Perkembangan yang cepat dari aktivitas e-commerce mempunyai implikasi hukum yang multidimensi yang setidak-tidaknya akan berimplikasi pada dua sektor. Yang pertama, sektor ekonomi. Di sektor ekonomi ini, kehadiran e-commerce cenderung memberikan peluang bagi pembisnis untuk bertransaksi secara lebih cepat. Dalam sektor hukum, e-commerce pada sektor hukum ini memunculkan berbagai permasalahan hukum yang berdasar. Problem utama yang berkaitan dengan transaksi e-commerce di Indonesia bukan di aspek teknologinya, tetapi justru di aspek regulasinya, di mana dalam transaksi perdagangan secara elektronik adalah adanya penggunaan digital signature, tanda tangan digital, dalam pengiriman pesan dan penawaran barang jasa yang seringkali didahului dengan adanya suatu kontrak elektronik tersebut. Elektronik e-commerce adalah penyebaran. Di sini kita artikan elektronik e-commerce, definisinya adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM, supply chain management, pemasaran elektronik, marketing, atau pemasaran online marketing. Elektronik e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup sebagai pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan kerja, dan lain sebagai teknologi jaringan. E-commerce yang juga memerlukan teknologi berbasis data atau pangkalan data, database, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan lain pembayaran untuk dagang ini. Jadi untuk perkembangan di Indonesia itu, yang pertama adanya toko buku online yang dipelopori oleh Sanur. Sampai sekarang perkembangan di Indonesia itu sangat signifikan. Artinya kemajuannya sudah lebih pesat
Saya ambil contoh di sini yaitu Gojek. Itu juga termasuk elektronik e-commerce. Bukan hanya Gojek saja. Di sini contoh yang lainnya seperti Shopee, Lazada, dan toko online lainnya. Disinilah elektronik e-commerce sangat kemajuannya sangat pesat, di mana para pembisnis mudah dalam berbisnis secara efektif dengan adanya elektronik e-commerce ini. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Dewi Andriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini NIM 11912059. Jelaskan manfaat elektronik komersi. Manfaat elektronik komersi itu ada 6. Yang pertama, komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dengan promosi barang atau jasa. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Dan yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Dan yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Dan yang mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya, jenis elektronik komersi. Jenis-jenis elektronik komersi ini ada 4. Yang pertama, elektronik komersi business to business atau disebut B2B. Jenis ini dilakukan oleh orang atau dalam menjalankan bisnis. Keduanya itu yang saling dalam mengetahui bisnis yang mereka lakukan. Biasanya bisnis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena jadi contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan transaksi pembayaran yang tersedia menggunakan kartu. Selanjutnya yang kedua, jenis elektronik komersi B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Produsen online kan bisnis tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis. Maksudnya produsen itu hanya memasarkan produk, sementara pihak konsumen memakai. Dan yang selanjutnya yang ketiga, elektronik komersi konsumer atau C2C. Jenis elektronik komersi consumer to consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Dari suatu produsen akan menjual produk ke konsumen lainnya. Selanjutnya yang keempat, elektronik komersi consumer to B. Jenis bisnis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen jasa. Sebagai contohnya, konsumen akan memberitahukan detail jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya produsen tersebut akan menawarkan
rasa yang diinginkan konsumen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.